Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel kesayangan kita, Santri di Explorer, di serial Eksplorasi Kata. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang satu kata istilah, yaitu pamali. Siapa itu pamali? Yang pasti bukan suaminya Bu Mali. Pamali itu adalah sebuah pantangan atau larangan yang dialamatkan kepada seseorang yang melakukan satu perbuatan yang kurang baik. Nah, pamali apa saja yang nanti akan kita ulas di kesempatan kali ini? Ikuti terus tayangannya. Baiklah, para sahabat santri, di sini saya bersama Abang Den akan berdiskusi bersama mengulas tentang masalah pamali. Nanti Bang Den akan menyebutkan sebagian daripada rincian-rincian atau jenis-jenis pamali yang mungkin sebagian besar kita ada yang pernah mendengarnya. Itu. Oke, langsung saja pamali yang pertama. Jangan mukul-mukul tanah. Pamali bisa budeg. Mukul-mukul tanah. Nah, dulu kita masih kecil, biasanya mainnya jojogan di halaman yang belum dipelur, yang masih tanah, kita main gundu di situ, yang main segala macam di situ. Nah, biasanya ada anak yang suka mukul-mukul tanah pakai batu. Nah, itu biasanya orang tua kita suka ngelarang tuh. Jangan mukul-mukulin tanah, ntar bisa budeg. Ya mungkin maksudnya mukul-mukul tanah jadi ngerusak tanah. Tanahnya jadi legok, tanahnya jadi nggak rata dan lain sebagainya. Permasalahan budegnya mah nggak nyambung ya Bang Den ya, kecuali kalau batunya masuk ke dalam telinga kita. Oke, yang kedua, jangan dudukin bantal. Pamali bisa bisulan. Jangan dudukin bantal. Emang nggak baik dudukin bantal, sebab bantal itu dipakai buat kepala. Dibuat kepala. Kalau kita dudukin, satu etika yang nggak bagus. Tapi masalah bisulnya, nah kembali dah ke sugesti masing-masing. Kalau maghrib jangan keluyuran. Pamali bisa diumpetin kolong wewe. Kalau maghrib jangan keluyuran, maksudnya main. Kalau sholat ngaji satu hal yang baik Bang Den. Tapi kalau main emang satu hal yang nggak baik. Ya intinya larangan ini sebetulnya larangan yang sifatnya baik gitu. Melarang seseorang yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Akan tetapi memang akibatnya nggak nyambung antara sabab dengan musababnya. Oke, selanjutnya. Jangan angkep-angkep kalau tiduran. Pamali bisa ditinggal mati emak. Angkep itu tidur tengkurap. Itu namanya angkep. Iya, emang kurang bagus buat pernapasan kita. Ya, tapi masalah ditinggal mati emak rasa-rasanya nggak nyambung. Ya intinya nggak bagus tidur sambil ungkep atau sambil tengkurap, karena nggak bagus juga buat pernapasan kita. Oke, selanjutnya. Kalau makan capi, bijinya jangan ditelan. Pamali, bijinya bisa tumbuh di perut. Makan capi, bijinya jangan ditelan. Bukan makan capi doang, sebenarnya makan buah-buahan yang ada bijinya, biasanya kita dilarang tuh buat nelen. Ya. Iya, katanya nanti bijinya tumbuh dalam perut. Padahal mah maksudnya jangan ditelan tuh takutnya nanti kesendak di tenggorokan kita. Masuk ke susah, keluarnya susah. Nah, seperti itu maksudnya. Tapi kalau masalah numbuh dalam perut, sampai saat ini saya belum pernah dengar ada orang yang di perutnya numbuh puunan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kalau ngasih jangan dipinta lagi. Pamali, ntar borok sikutan. Ngasih, memberikan sesuatu kepada orang terus dipinta lagi, emang satu hal yang nggak baik. Tapi masalah borok sikutan ini di sininya borok Bang ya. Itu namanya borok sikutan. Ya, itu pun merupakan satu hal yang nggak nyambung ya mungkin. Ya, selanjutnya. Jangan makan pisang dempet. Pamali, ntar punya anak dempet. Nah, pisang dempet. Jadi ada pisang yang buahnya dempet begini Bang deh. Iya, Bi. Nah itu katanya kalau makan itu nggak boleh kita makan dua-duanya. Jadi harus dipisahin, kita kasih teman kita. Ya maksudnya, jadi nggak boleh dua-duanya kita yang makan gitu. Iya, mungkin maksudnya jangan serakah. Jangan pelit bagi sama orang lain gitu. Masalah anaknya dempet, nauzubillah, jangan sampai dah. Ya.
Selanjutnya, Jangan suka ngintip, pamali, ntar bisa bintitan. ya ngintip memang satu hal yang nggak baik, satu hal yang kagak bagus. Tapi masalah bintitannya ini udah jadi satu apa ya? Mungkin semua orang tahu ya. Kadang-kadang orang yang bintit udah dialamatkan bahwa dia itu ngintip. Abis ngintip. Padahal belum tentu. Bisa jadi mungkin kena infeksi matanya atau kecolok dan lain sebagainya. Yang pasti ngintip satu hal perbuatan yang kurang baik. Nah, seperti itu. Jangan diri atau duduk di depan pintu, pamali, bisa ngalangin rejeki. Duduk diri di depan pintu ngalangin orang lewat emang satu hal yang kagak bagus. Yang ngalangin rezeki artinya memang orang yang bertamu datang ke rumah kita itu pada dasarnya adalah rezeki. Nah, ini hampir ada persambungan di antara keduanya, ada keterkaitan ya di antara keduanya. Kalau kejedot nggak boleh ganjil, pamali, bisa ketiban kelapa. Nah, ini dulu kita main masih kecil itu kalau kejedot pala kita sekali itu Bang Den, kita harus dijedodin lagi. Katanya ntar supaya nggak ketiban kelapa. Seperti itu. Nah, ini mah nggak nyambung ya sebetulnya ya. Nah, oke, selanjutnya. Kalau mau nikah jangan keluyuran, pamali, bisa kena sawan. Nah, mau nikah keluyuran emang satu hal yang nggak bagus. Takutnya ntar begitu hari haknya sakit, apa mungkin kena musibah dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud. Apa itu sawan? Sawan itu artinya penyakit. Takutnya nanti dia terkena penyakit. Gitu maksudnya. Jangan duduk di atas meja, pamali, tar dijual Cina. Nah, ini zolim memang ya. Kalau duduk di bangku, meja itu bukan tempat untuk duduk. Intinya yang nggak bagus duduk di atas meja. Masalah dijual Cina ya wallahualam ya. Cina jual orang. Oke, selanjutnya Bang Den. Jangan gigitin sisir, pamali, ntar giginya renggang. Nah, gigitin sisir. Ya, sisir itu kan dipakai buat nyisir. Ya, bisa jadi di rambut kita itu ada kotoran. Jadi kalau kita gigit bisa jadi kotoran itu masuk ke dalam mulut kita. Tapi kalau masalah giginya renggang mah ya tergantung orangnya. Iya. Ya kalau dia gigit bener-bener ya lama-lama bisa jadi renggang juga mungkin giginya. Oke. Jangan ngelepakin pala orang, pamali, bisa kualat. Oke, ngelepakin pala orang dikelepak. Emang satu hal yang kagak bagus ya, satu hal yang nggak baik. Apa itu kualat? Kualat itu kena musibah atau kena bencana, itu yang disebut dengan kualat. Intinya ngelepak pala orang kagak bagus. Dipitrain ya, istilah lain mah seperti itu. Itu dipitrain. Kalau makan jangan belecetan, pamali, bisa punya suami atau istri rebek. Nah, ini makan berecetan artinya makannya tuh rebek itu enggak bersih makanannya. Jadi ada mitos di tengah-tengah masyarakat zaman dahulu, jadi nanti punya istri atau suami yang rebekan. Ya itu mah tergantung. Ya, bisa jadi dia makannya bersih tahu-tahu punya suami rebek. Ya dia makannya rebek tahu-tahu punya suami enggak rebek. Nah, itu intinya kagak bagus lah. Ya, makan enggak bersih atau rebek berantakan. Ada lagi? Udah, Bi. Oke, 15 pamali tadi sudah dibacakan. Intinya memang pamali ini larangan-larangannya memang sangat bagus. Artinya satu hal yang memang harus kita hindari, Bang Den. Hanya saja mungkin akibat-akibat yang disebutkan itu tidak berkaitan ya dengan sebab-sebab yang dilakukan. Intinya jauhi pamalinya tapi jangan yakinin akibat dampaknya. Nah, seperti itu. Oke. Ini saja ulasan kita tentang istilah kata pamali. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Saya Abi Pawas dan saya Abang Den. Salam santri di Explorer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.